Yuk kita mulai apa ya, bisa dibilang kajian atau nggak usah, bukan kajian juga sih ya, sharing sebenarnya. Tapi semoga sharing yang sederhana ini, kalau kita niatkan karena Allah, semoga juga jadi bagian penguat iman, termasuk juga jadi bagian ibadah gitu ya. Segala sesuatu yang dikerjakan karena Allah, caranya juga sesuai dengan yang Allah mau, insya Allah semuanya jadi ibadah. Jadi semoga supaya malaikat juga banyak berkumpul di sekitar kita mendoakan kita. Yuk kita mulai kajian ini dengan membaca doa belajar dan Al-Fatihah masing-masing, dipersilahkan ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Alhamdulillah. Seneng banget dikasih ruang buat sharing sama teman-teman semua di sini. Dan semoga sama-sama ya, kita sama-sama sedang belajar dan akan terus belajar. Mindsetnya harus selalu jangan dilihat bahwa yang di depan ini ada yang lebih baik gitu ya, dan yang mendengarkan itu nggak lebih baik, jangan begitu gitu. Mindsetnya kita selalu butuh belajar. Makanya siapapun itu, di posisi manapun itu sebenarnya sedang belajar. Kalau kita ngerasa lebih jelek, bisa jadi kita nggak mengapresiasi setiap peningkatan kita. Dan kalau kita ngerasa lebih baik, kita nggak upgrade gitu. Kita jadi terjebak sama mungkin ya jadi kayak gitu-gitu, nggak maju-maju gitu ya. Tapi sebelumnya kan emang tak kenal maka tak sayang ya. Jadi aku nggak tahu tadi Teh Dinda memperkenalkan aku sebagai apa. Jadi aku mau kenal juga nih sama teman-teman yang udah meluangkan waktu di hari Minggu kita kumpul di sini gitu ya. Memang udah pada kenal sama yang di depan ini gitu ya, lagi ngomong gitu ya. Ada yang udah kenal belum sih sebelumnya? Ini ada siapa? Teh Nurul, Hairunisa. Boleh di open mic ya, Teh Dinda ya? Iya boleh Teh. Open mic aja. Aku juga orangnya interaktif kok. Jadi kalau teman-teman di tengah sharing nanti ada yang tanya, boleh ya interupsi aja gitu, boleh banget. Nah sekarang aku pengen kita sama-sama interaktif gitu, biar berasa gitu loh ngobrolnya gitu. Biar berasa rasanya gitu. Jadi nggak kayak ngobrol sama laptop gitu, ngomong sama laptop. Cuma nggak di open mic. Adakah yang di sini yang udah kenal sama aku sebelumnya atau memang belum kenal sama sekali? Terus aku penasaran, ini kenapa belum kenal kok mau ikut? Kok mau hadir gitu? Ada apa gerangan? Coba cerita dong. Ayo teman-teman, mungkin Teh Najwa tadi mau open mic. Mangga, open mic. Siapa tahu udah pada stalking kayak Dinda sebelumnya gitu. Karena dapat tugas ya Teh Dinda ya. Insya Allah. Betul, Masya Allah. Jadi bersyukur banget Teh. Jadi nambah lagi gitu ilmu-ilmu dari konten-kontennya Teteh, Masya Allah. Masya Allah, Alhamdulillah. Orang yang lembut hatinya itu orang yang mudah untuk belajar, tersentuh, terinspirasi dengan apapun yang ada di sekitar kita. Jadi bersyukur Teh masih merasa bisa belajar itu tuh karunia. Itu ada yang chat, siapa itu ya? Belum Teh, mau kenalan sama Teh Citra? Iya boleh. Nah sekarang aku tanya Teh Dewi, kenapa hadir di sharing session ini? Ngeluangin waktu, buka Zoom, nonton nyimak di Zoom, apa gerangan yang memotivasi teman-teman ikut? Aku mau tahu dong. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Teh Dewi. Teh Citra, iya. Alasannya itu karena kebetulan gitu. Setiap orang kan pasti punya kayak luka masa lalu gitu. Baik itu tentang anak ataupun memang sebelumnya. Itu baik tahu aja luka
luka itu bagaimana sih cara menyembuhkannya gitu apabila kita terluka gitu, agar luka tersebut itu tidak menyakiti orang-orang yang kita sayangin gitu. Masya Allah, niatannya udah mulia banget ya, bukan hanya buat diri sendiri, buat orang lain. Itu alhamdulillah dikasih hati yang sebaik itu. Iya, ini apakah sama? Ya, makasih Teh Dewi. Makasih ya udah mau sharing. Seneng banget deh kalau ada yang mau terbuka gitu. Iya, apakah yang lain juga merasakan hal yang sama, butuh karena terdorong sama gejolak rasanya itukah gitu? Apakah karena tema kita itu gejolak rasa gitu ya? Kayaknya semua orang pasti punya gejolak emosi yang macam-macam ya, dan tantangan buat dealing sama berbagai gejolak emosi rasa itu sendiri. Ya nggak sih? Yang lain gimana? Ada yang lain nggak? Betul banget, betul banget. Iya, sama Teh. Aku juga sebenarnya nggak tahu ya Teh Ikma Teh kontak aku tuh dalam rangka apa gitu ya. Aku Teh bukan ustazah gitu ya, bukan psikolog, tapi memang aku antusias banget di dunia pengembangan diri. Nah, jadi ini sekalian bridging buat kenalan ya gitu ya. Kalau aku nggak tahu apa yang Teh Dinda kenalkan dari seorang Citra Ayu Furi gitu ya, tapi aku ingin memperkenalkan diri ke teman-teman bahwa aku adalah orang yang sangat senang belajar. Aku adalah orang yang dulunya punya banyak tantangan, punya banyak hal yang mesti di-dealing sama diri sendiri. Banyak dulu orangnya temperamental gitu ya. Terus orangnya apa yang dimau tuh harus kudu pokoknya agak-agak ya egois itu ya segala macam yang gitu ya, emosinya bergejolak gitu-gitu tuh. Itu tuh dulu aku grade-nya itu ya kalau 0 sampai 10 itu bisa dibilang 9 lah ya. Bisa dibilang 9. Nah, makanya kenapa, karena kondisi sadar diri bahwa kok aku kayak gini banget ya, kok aku nggak bisa kayak setenang orang-orang yang itu yang ini gitu ya, terus aku tuh salah nggak sih gitu. Nah, jadi itulah kondisi yang bikin aku tuh jadi termotivasi belajar, semangat belajar. Makanya senang sama dunia pengembangan diri gitu ya. Walaupun bukan psikolog, tapi sedikit banyak jadi tahu tentang psikologi gitu ya. Sedikit banyak belajar tentang apa namanya, bahkan program bahasa otak itu aku pelajarin, ikut certified NLP, ikut apa namanya certified Steven buat mengenal diri ya, buat mengenal aku tuh kenapa sih aku kok kayaknya mau jelasin ke orang juga aku bingung, aku aja nggak kenal diriku gimana gitu, mau jelasin aku tuh maunya ini tapi bingung jelasinnya. Nah itu semua kondisi-kondisi yang mendorong aku, terus akhirnya aku perlu belajar, makanya aku banyak banget ikut banyak training-training, dan bahkan jadi fotografer pun aku tuh nyasarnya fotografer training. Kenapa? Biar aku bisa belajar gratis. Gitu, biar aku bisa belajar gratis, dan bahkan ternyata bukan hanya gratis, malah alhamdulillahnya udahlah dapat ilmu, dapat koneksi sama orang-orang baik, ternyata malah dibayar. Jadi happy banget ya dulu itu gitu. Jadi karena kebersyukuran aku itulah ketika aku dapat ikut training macam-macam, bisa nyimak, bisa ikut mendengar gitu ya, pelatihan-pelatihan harganya puluhan juta kayak coaching gitu-gitu tuh wow banget gitu. Makanya itu yang memotivasi aku juga buat sharing, entah itu di Instagram ataupun kalau kayak gini ya, sharing-sharing sama teman-teman. Walaupun aku tahu mungkin aku belum perfect gitu, dan memang kita nggak harus perfect buat sharing gitu, karena Allah sendiri bilang ya, sampaikanlah walau hanya satu ayat, satu kebaikan itu cukup. Kita nggak perlu nunggu kita perfect gitu, karena emang kita nggak bisa sampai titik mana kita perfect, ya kan? Makanya itu juga itu yang mendorong aku
hadir di sini mau menerima permintaan teman-teman dari keluarga Muslim ya, yang komunitasnya baru tapi semangatnya luar biasa. Masya Allah, tabarakallah, semoga barokah ya. Nah gitu, itu perkenalan singkat gitu ya. Nanti kalau misalnya mau kenal lebih jauh atau gimana-gimana sharing-sharing, oke, boleh banget kok. Aku seneng sharing. Aku tuh seneng banget sharing karena aku merasa itu salah satu yang bisa aku bagi, yang bisa aku kasih ke orang lain gitu ya. Dan itu cara aku untuk menjadi berarti gitu. Aku punya apa ya, sesuatu yang bisa aku bagi gitu. Itu tuh sesuatu yang membahagiakan. Jadi jangan sungkan-sungkan kalau misalnya teman-teman mau sharing, mau apa cerita, silahkan aja selama pastinya kalau udah jadi ibu punya prioritas ya, prioritas anak, suami aman dulu gitu. Ya, gitu. Sekian ya perkenalan singkatnya yang ternyata agak panjang. Masya Allah. Nah, alhamdulillah. Kalau ngomongin tentang emosi atau gejolak rasa, satu hal yang akhirnya ya dari perjalanan panjang yang aku jalanin ini gitu ya. Jadi aku jadi malah bersyukur ketika kita itu dikasih gejolak perasaan yang macam-macam. Kadang-kadang kita punya perasaan happy, punya perasaan antusias, semangat gitu ya. Kadang-kadang kita sedih, kecewa, marah gitu kan. Kesel, jijik gitu. Itu tuh kan semua perasaan yang silih berganti ya. Kita tuh ngerasain semua. Aku pikir nggak ada loh orang yang nggak ngerasain semuanya. Pasti pernah dong. Coba tanya Teh Dinda pernah marah nggak? Apakah Teh Dinda nggak pernah marah? Cing. Pernah. Pernah. Ada nggak yang di sini nggak pernah marah? Insya Allah pasti pernah ya. Kenapa? Karena itu fitrah. Justru teman-teman, marah, emosi segala macamnya itu yang nempel di diri kita, yang potensinya itu ada dalam diri kita. Itu adalah fitrah yang membuat Allah itu memuliakan kita lebih dari makhluknya yang lain. Kok bisa? Karena coba kan sampai malaikat tuh disuruh tunduk ya sama manusia ya. Sampai jin dan iblis itu nggak mau karena ngerasa lebih baik, karena ngerasa aku kan terbuat dari api, manusia terbuat dari tanah, aku lebih baik dong, padahal nggak ada informasi api itu lebih baik dari tanah, nggak ada keterangannya ya, maksudnya nggak ada nggak ada nya juga gitu, tapi jin dan iblis tuh merasa lebih baik gitu, padahal Allah bilang apa, aku yang lebih tahu, kamu nggak tahu. Dan kalau kita mau dalemin lagi, menggali hikmahnya, coba bayangin, manusia itu untuk taat itu butuh usaha. Dan kalau malaikat taat itu emang udah defaultnya. Kebayang nggak? Malaikat itu diciptakan Allah itu taat, emang dari awalnya emang diciptakan sebagai makhluk yang dia pasti nurut sama Allah. Disuruh apa tuh pasti nurut sama Allah. Itu malaikat. Jadi kalau malaikat itu taat itu udah nggak ini ya, nggak aneh, memang itu defaultnya gitu. Nah manusia itu dikasih nafsu, dikasih ego, dikasih perasaan agar jalan taatnya itu penuh proses dengan perjuangan. Dan Allah itu senang lihat perjuangan kita. Kerasa berbeda nggak sekarang kalau memaknainya kayak gitu? Ya ampun, ini tuh dalam arti, oh Allah tuh lagi ngeliatin aku loh, lagi seneng gitu ngeliat usaha aku. Teman-teman ya, kalau ngeliat seseorang yang berusaha sungguh-sungguh gitu ya, gigih gitu, suka terharu nggak sih? Suka ada anak-anak, iya, ada anak-anak pengen segitunya berusaha. Aku dulu pernah, aku tadi mau ngasih share ini ya video yang itu loh teman-teman, tapi aku kelupaan maaf ya. Ada anak
kecil di India gitu ya, ada pohon jatuh di pinggir jalan, itu tuh didorong sama dia. Orang-orang yang lain tuh pada diem. Lagi hujan, pohon jatuh di jalan ngalangin mobil-mobil. Mobil-mobil nggak bisa jalan dan macet. Orang riuh gitu. Itu pohon gede banget, nggak bisa secara logika itu tuh nggak bisa didorong. Nggak bisa, susah gitu ya. Tapi nih anak kecil ngedorong. Ih, orang mah mikirnya, ya Allah, secara logika itu nggak mungkin gitu loh bisa kedorong. Tapi karena dia gigih, dia terus dorong. Dan orang-orang itu terharu loh. Ya Allah, aku juga ikut terharu. Bayangin. Orang-orang itu terharu, tergerak. Terus akhirnya orang-orang di sekitarnya, mulai dari anak-anak kecil yang lain itu ikutan ngedorong pohon itu. Sampai akhirnya orang dewasanya tuh tergerak buat dorong gitu. Orang juga mau bantu, orang mau nolong ketika ngeliat kesungguhan kita. Nah, Allah itu senang melihat kesungguhan kita. Dalam beriman, dalam bertakwa, dalam menjalani jalan taat. Allah tuh pengen lihat kesungguhan kita. Allah tuh senang melihat kita. Gitu. Jadi makanya kita perlu ngelihat sudut pandang yang lain bahwa emosi itu adalah sesuatu yang fitrah, tapi juga emosi itu suatu anugerah. Emosi itu tanda kita spesial sebagai manusia. Kita dispesialkan sama Allah. Gitu. Dan makanya kenapa emosi itu nggak perlu dihilangin. Nggak perlu kita hilangin dan nggak perlu kita, aku nggak boleh marah, aku nggak boleh sedih gitu ya. Kuat gitu. Ya perlu dilihat konteksnya, nggak perlu kita tuh begitu gitu ya, karena yang perlu kita kendalikan itu adalah ekspresi rasanya, bukan perasaannya. Kita boleh merasakan perasaan marah, kesel, benci, sedih, dan lain-lain gitu ya. Yang kita nggak boleh adalah marah-marah. Ekspresi kita yang terus keluarlah omongan sumpah serapah, terus kata-kata kasar, kata-kata kotor, terus menghina, menghijab, terus menghancurkan barang, melukai diri, melukai orang lain. Nah, itu yang nggak boleh. Di sini clear dulu. Teman-teman bisa menangkap ya. Mangga ya direspon aja di di open mic juga boleh. Jadi ekspresinya yang perlu ditekankan adalah ekspresi emosinya yang perlu dikendalikan. Perasaannya sih nggak apa-apa. Kita tuh ngerasa punya perasaan macam-macam itu kita boleh kok. Kok bisa sih Kak Citra bilang kayak gitu, bukannya kita tuh nggak boleh ya gitu, ya tadi yang nggak boleh marah gitu ya, nggak boleh ini ya gitu. Makanya dilihat dulu. Ini emang siapa sih yang nggak bolehin kita marah, nggak bolehin kita sedih, nggak bolehin kita kecewa? Siapa yang nggak ngebolehin? Apakah Allah? Allah mengutus Rasul sebagai suri teladan dan sebagai utusan Allah yang benar-benar contoh manusia yang taat untuk manusia. Itu Rasul aja itu pernah loh ngerasain sedih, kecewa, marah. Bahkan Rasul itu hampir segitu stresnya ya. Pernah stres Rasulullah itu. Sampai di suatu ayat, nanti teman-teman cek ya. Aku catatannya lupa di mana. Nanti aku share ke Mbak Ikma. Ada suatu ayat Rasulullah itu saking stresnya itu sampai ada keinginan ingin merusak diri gitu. Karena saking stresnya bahwa umatnya itu didakwahin itu tuh nggak masuk nggak mau menerima Islam gitu. Jadi Nabi pun itu pernah ngerasain gejolak perasaannya. Nah, tapi yang ekspresinya yang dikendalikan. Walaupun Rasulullah itu marah, tapi marahnya itu nggak yang marah-marah gitu loh. Jadi emosinya marah gitu ya, ada gitu emosi marah, tapi nggak ekspresinya itu nggak marah-marah menghancurkan barang-barang sekitar terus membabat gitu, enggak. Nah itu yang perlu kita notice gitu. Jadi nah termasuk ini nih, aku kemarin tuh baca buku ini, kelihatan nggak sih? Nah ini teman-teman bisa nih ada buku namanya Bilik Cinta Muhammad, itu tuh
ini kisah apa sirah Rasul yang kita tuh jadi kebayang banget bahwa Rasul tuh mengalami berbagai jenis perasaan loh. Kita bisa ngeliat banget gimana Rasul itu pas Rasul sedih, pas Rasul kecewa, pas Rasul marah gitu ya. Bahkan kisah Aisyah, oh Masya Allah. Kita benar-benar bisa ngebayangin bahwa oh ternyata kehidupan Rasul dan para istri-istrinya, sahabatnya, anak-anaknya, dan bukan hanya bukan hanya urusan ngurus negara, bukan hanya urusan ngurus masyarakat, tapi urusan dalam rumah tangganya pun itu banyak banget gejolak perasaannya ternyata. Masya Allah gitu. Jadi dan it's gonna be okay banget loh kita itu merasakan gejolak itu tadi gitu. Itu ya. Nah, jadi yang perlu tadi kita notice adalah cara pengendaliannya. Nah, mengendalikannya ini banyak tekniknya. Teman-teman bisa belajar di banyak tempat gitu ya. Kayak termasuk saya menggunakan teknik NLP itu sering itu juga bagian dari cara untuk mengontrol emosi. Teman-teman itu panjang, maksudnya itu ilmunya dalam, ya nggak memungkinkan untuk saya sharing di sini, tapi kalau teman-teman mau cari tahu gimana cara asosiasi gitu ya, terus manage self talk kayak gitu-gitu. Ya, jadi itu ada gitu, tekniknya itu ada. Pokoknya prinsipnya gini, segala masalah yang kita hadapin ini pasti sudah pernah dialami oleh orang lain. Dan pasti udah ada yang jawab, udah ada jawabannya. Kita tinggal nyari. Jadi kalau selama teman-teman masih semangat buat mencari tahu, masih semangat buat belajar, insya Allah ketemu jalannya. Minta ke Allah gitu. Nah, sekarang kita mau batasin dulu pembahasannya untuk ke tadi ya, gejolak emosi dan menghadirkan Allahnya gitu. Jadi kalau yang saya bisa highlight ya, justru perasaan itu adalah anugerah yang membuat kita tuh punya daya dorong. Coba teman-teman bayangin ya, kalau kita nggak punya emosi, kita itu cenderung akan lempeng, nggak punya pencapaian apa-apa loh. Iya nggak? Orang yang nggak punya emosi itu nggak tergerak buat ngapa-ngapain. Justru emosi itu adalah daya gerak yang membuat kita tuh bergerak. Coba, kalau sesederhana gini. Nah, teman-teman mau ikut acara ini aja, itu karena apa? Kan tadi ya, kalau misalnya Teh Dewi itu kan gelisah gitu ya, karena dia pengen tahu gimana ya caranya gini, gimana ya caranya ini gitu ya, itu kan karena kegalauan gitu kan, iya nggak? Galau itu bagian dari emosi, dan emosi itu yang menggerakkan seseorang untuk bergerak gitu. Justru ada orang-orang yang misal ada orang-orang yang tergerak karena marahnya, karena sedihnya. Coba lihatlah, banyak banget penulis-penulis atau bahkan novel-novel yang hadir itu karena perasaan sedih yang dialaminya, marah yang dialaminya, terus dia salurkan dalam bentuk buku, jadi deh booming gitu ya. Iya nggak? Pernah nggak dengar cerita kayak gitu? Banyak. Jadi justru emosi itu adalah daya gerak. Nah, cuman masalahnya di sini, daya gerak itu bisa ke positif, bisa negatif, bisa kebaikan, bisa keburukan. Ada orang yang tergerak untuk melukai dirinya, bahkan sampai bunuh diri, itu karena patah hati. Ya, ditinggal nikah sama calonnya gitu ya, yang udah kayaknya cocok banget gitu ya. Terus akhirnya putus asa, terus pengen melukai diri sampai bunuh diri. Itu daya gerak, tapi daya geraknya yang jelek, yang keburuk. Emosi, karena emosi sedih tadi, kecewa. Tapi ada nggak orang yang setelah patah hati malah dia jadi belajar, semangat training, ikut sana sini belajar biar bisa menyembuhkan luka hatinya gitu? Ada nggak yang kayak gitu? Banyak, termasuk suami saya. Nah, jadi ini kisah saya sama suami itu juga seru banget ternyata ketemunya. Jadi suami saya itu justru sampai akhirnya ketemu saya di training gitu ya, itu karena termotivasi abis patah hati gitu. Masya Allah, ketemu jodoh jadinya, Masya Allah ya. Nah, jadi
itu tadi ya, bahwa emosi itu daya gerak, tinggal gimana nih caranya biar emosi ini jadi daya geraknya ke yang baik. Ini ada anakku di sini. Nah, gimana caranya biar emosinya itu menggerakkan kita kepada yang baik, itu adalah justru ketika kita mampu menghadirkan Allah. Justru ketika kita mengingat Allah. Sebentar ya. Zulfari dulu ya, izin dulu ya. Masya Allah. Nah, jadi gimana caranya menghadirkan Allah? Apa namanya? Cara biar kita terus ingat Allah gitu ya. Karena gini, orang yang ingat Allah itu nggak mungkin bermaksiat, ya nggak. Orang yang ingat Allah itu nggak mungkin melakukan buruk. Misalnya nih, orang yang berzina, mungkin nggak dia pas berzina itu melakukan ingat Allah? Boleh di open mic ya, open mic aja. Kita kan nggak terlalu rame nih. Open mic aja biar biar rame. Dasar orangnya suka rame-rame ya. Ada Fatia, Masya Allah. Fatia ini teman baikku ya, Masya Allah. Yang semangat banget belajar kemana-mana. Iya, ada nggak? Tadi sampai mana ya? Sampai lupa. Aku tadi nanya apa ya, Mbak Dinda? Itu teh, orang yang berzina itu mungkin nggak dia menghadirkan Allah. Mungkin nggak ingat Allah. Mungkin nggak dia diingat Allah. Apa orang yang korupsi gitu? Mungkin nggak dia kok pas korupsi itu ingat Allah? Nggak kan? Saya pasti ingatnya dunia dan nafsunya teh. Justru, nah makanya kenapa? Gimana caranya nih? Kita tuh udah tahu loh bahwa Allah tuh suka yang kita tuh begini melakukan hal-hal baik gitu ya, nggak ini. Tapi gimana caranya gitu? Biar kita tuh ingat Allah. Nah, yang namanya ingat Allah di segala kondisi, segala gejolak perasaan, itu tantangan semua manusia. Bahkan yang ngomong di depan teman-teman sekarang pun itu bukan berarti udah perfect ya, udah berhasil. Wah, tenang, aku udah ada tombolnya nih, aku udah punya pil ajaib buat mengingat Allah gitu. Nggak ada. Bahkan orang yang sudah berhijrah sekalipun, bahkan dia sudah masuk dalam pusaran dakwah, masuk dalam gerakan dakwah, hidupnya udah ngaji dakwah gitu ya. Tapi itu nggak jaminan untuk dia setiap waktunya sampai akhir hayatnya itu terus dalam kondisi beriman, menghadirkan Allah di setiap kondisi gejolak perasaannya. Itu nggak ada yang jaminan, nggak ada yang bisa jamin. Seorang ustadz sekalipun itu nggak ada yang bisa jamin. Makanya kenapa kita perlu terus-terusan minta ke Allah. Karena Allah yang mengaruniakan itu. Iman itu kan karunia Allah. Iman itu bukan sekedar ketika kita sholat, tapi ketika kita daily life apapun, kita terhubung sama Allah, idrok silah bilah istilahnya, terhubung sama Allah, itu esensi iman sebenarnya. Nah, gimana caranya? Bahwa kita tuh nggak bisa ini kok, nggak ada yang bisa jamin. Bahkan udah hijrah juga nggak bisa jamin, udah ngaji juga Mbak nggak bisa jamin. Aku ngaji kadang-kadang masih suka galau Mbak, gimana dong gitu. Nah, makanya itu kita butuh terus-terusan berdoa dan berikhtiar, karena tujuan kita sebenarnya bukan untuk ujungnya kita itu berhasil solih gitu. Bukan merasa jadi orang solih. Bingung nggak teman-teman? Jadi tujuan kita tuh sebenarnya bukan berujung, goals kita tuh bukan untuk jadi orang solih di ujung gitu, bukan. Tapi di sepanjang waktu kita itu di jalan Allah, itu goals kita. Jadi sebenarnya iman itu tuh bukan kayak sesuatu yang dicapai satu kecil di ujung gitu, bukan. Jadi makanya kenapa di surat Al-Fatihah itu kan ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, tunjukkanlah aku jalan yang lurus. Setiap sholat kita selalu berdoa itu. Setiap hari kita selalu berdoa itu. Karena menjaga iman, menghidupkan iman itu bukan seperti kayak gini ya, bukan seperti achievement gitu loh, Say. Bukan seperti sesuatu yang dicapai di ujung gitu, bukan. Tapi sesuatu yang terus-terusan harus dijalanin. Setiap hari diikhtiarkan. Gitu. Nah, gimana
yang kita bisa omongin itu adalah cara mengikhtiarkannya aja. Tapi kemudian hasilnya gimana ya itu terserah ya gimana Allah gitu. Toh gini, Allah itu kan cuma ngelihat ininya kita, ikhtiarnya kita. Allah itu nggak menilai ujung hasilnya kita berhasil atau enggak, berhasil untuk jadi orang yang subhanallah, alhamdulillah, tenang di setiap kondisi gitu. Enggak, bukan itu, tapi prosesnya. Masya Allah, anakku nyari buku gitu. Nah, ini hal yang bisa aku sharing dari pengalaman aku pribadi. Silahkan teman-teman memperkaya dengan ustadz yang lain, ustazah yang lain, pembicara yang lain, itu pasti semakin kaya semakin baik. Tapi yang bisa aku sharing di sini adalah dari apa yang aku alamin, dari apa perjalanan aku, cara mengingat Allah itu aku rangkum jadi 3. MMJ. MMJ teh biar teman-teman gampang ingatnya aja. Jadi tiga hal yang aku rangkum itu sebagai sesuatu yang bisa bagian dari ikhtiar untuk menghadirkan Allah dalam segala kondisi gejolak rasa. Itu yang pertama adalah minta ke Allah. Jadi apa-apa sebelum kita berikhtiar, sebelum kita berusaha, biasakan kita selalu minta ke Allah. Berdoa itu bukan sekedar doa yang kita hafalkan dalam bahasa Arab, tapi coba deh teman-teman untuk menghadirkan doa itu benar-benar sesederhana. Nah, kita tuh mau keluar rumah gitu ya, itu baca doa Bismillahirrahmanirrahim gitu. Itu ya udah biasa, kayak nggak ada rasa, iya nggak? Udah kayak gitu. Kebayang nggak? Itu tuh padahal pas ngomong itu tuh coba dihayati bahwa Allah temani aku ya Allah, aku mau kayak waktu itu ya aku ngerasain posisi yang sangat tenang banget ketika aku mendampingi anak waktu di NICU. Setiap keluar rumah tuh minta temenin Allah, ya Allah temenin aku ya Allah, jaga hatiku ya Allah, jaga pikiranku ya Allah. Bismillah, la haula wala quwata illa billah. Bismillah, nggak ada daya upaya kecuali karena Allah. Jadi sekarang mulai ketika memulai aktivitas bertawakal kepada Allah. Kan setiap memulai kita keluar rumah tawakal tuh dari awal ya, dari awal proses sampai akhir, bukan di akhir doang. Makanya kadang-kadang kita dapat pertolongan Allah di akhir doang, pas kita udah pasrah-pasrahnya sama Allah. Padahal Allah mintanya tuh dari awal bismillahirrahmanirrahim. Ngelakuin apa-apa bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, aku bertawakal padamu, gimana hasilnya terserah engkau. Tapi kalau bisa temenin aku ya Allah. Gitu. Nah, jadi kalau misalnya dengan menghadirkan doa dengan bahasa Indonesia itu bisa lebih menggetarkan hati, pakailah itu juga. Jadi bukan berarti nggak usah pakai doa pakai bahasa Arab, enggak, bukan gitu. Tapi intinya adalah hayati doa kita gitu ya. Minta ke Allah itu tuh, berdoa itu tuh adalah sesuatu yang kita minta ke Allah gitu. Ya Allah, aku tuh masih emosional banget ya Allah, temenin aku ya Allah, jagain hati aku ini ya Allah. Engkau kan yang punya hati ini ya Allah. Sesungguhnya mudah bagimu ya Allah membolak-balik perasaanku, tolong jagain ya Allah. Aku tuh udah berkali-kali loh ngalamin masa-masa yang kayaknya aku tuh kayaknya aku nggak bisa deh gitu. Dulu itu aku pernah ya pas lagi ta'aruf sama suami tuh kayaknya nggak bisa deh aku nikah sama orang yang kayak gini gitu tuh. Pernah itu. Udah enggak ini gitu ya. Tapi ya Allah, kalau ini baik, hadirkanlah perasaan tenang, mantep gitu. Hadir aja. Dulu aku juga pernah loh, berusaha melupakan seseorang, Ciela. Kayak gini ya, pernah berusaha melupakan seseorang yang ngerasa, ampun, kok aku kayak bolak-balik jatuh hati sama orang yang sama terus. Padahal itu bukan suamiable banget gitu. Dulu waktu masih single ya. Bukan
enggak, inilah bukan tipikal suami yang taat bisa menjadi ini gitu. Jadi nggak mungkin buat itu gitu. Tapi kok hadir terus perasaannya tuh, ya Allah gimana ini, aku ini gitu ya. Tapi ketika kita minta ke Allah gitu ya Allah, sesungguhnya Engkau lah yang memahami bolak-balikan perasaan ini, hati ini milikmu ya Allah. Tolong ya Allah, tolong aku nggak mau ada unfinished business sama seseorang sebelum aku membuka lembaran baru gitu. Jadi tolong hilangkan perasaan ini gitu ya. Tolong angkat perasaan ini sehingga aku jadi lebih tenang, aku bisa memulai kehidupan dengan orang lain gitu. Nah itu tuh diminta kalau benar-benar loh, Masya Allah hilang. Aku tuh sebelumnya sampai melakukan perjalanan ke Jogja, sampai maksudnya aku pusing banget gitu ya, karena itu berseliweran di pikiranku terus ya. Dulu ini nih masalah, aku kasih contoh, berseliweran di pikiranku terus itu sampai aku jadinya traveling ke Jogja itu dalam rangka untuk melupakan gitu ya, kenalan sama orang baru gitu itu dalam rangka untuk melupakan. Nggak bisa dong, nggak, tetep aja udah terlalu nyangkut gitu kan. Ya elah, Masya Allah, astagfirullahaladzim. Ternyata ketika bersungkur dalam sujud, meminta pengharap, khusyuk, minta ke Allah, udah segampang itu Allah hilangin. Udah, kok gak ada rasa ya? Terus ketawa-ketawa sendiri, ih kok bisa ya aku kayak gini dulu gitu. Jangan diabaikan meminta ke Allah itu sesuatu yang dahsyat. Pertama tadi apa? Minta ke Allah. Kedua, mindset yang benar. Nah, mindset yang benar. Sama yang ketiga, jaga asupan informasi kita. Gitu. Nah, yang M kedua ini, mindset yang benar, ini aku mengadopsi dari apa yang aku dapat dari guru aku, founder PPA, namanya Kang Reza Rendi. Beliau sharing tentang just focus on Allah. Itu tuh benar-benar menghidupkan banget. Sesuatu yang aku udah tahu tapi kayak kurang hidup gitu loh dalam keseharian. Nah, itu tuh banyak mindsetnya itu yang kayaknya perlu terus-terusan diasah gitu. Nah, just focus on Allah itu, jadi poin kedua tadi, benerin mindset yang benar itu kita bisa dengan menanamkan ke 5 mindset. Ada 5 mindset tentang Allah dan kehidupan. Yang pertama, everything comes from Allah. Segala sesuatu kan itu datangnya dari Allah. Yang kedua, everything belong to Allah. Segala sesuatu milik Allah. Yang ketiga, everything dedicated to Allah. Keempat, everything controlled by Allah. Kelima, everything be returned to Allah. Jadi segala sesuatu akan kembali kepada Allah. Nah, jadi benerin nih, kita perlu benerin nih, benerin ke 5 mindset ini tentang Allah dan kehidupan. Insya Allah kita akan jadi lebih jadi lebih tenang dan lebih bisa menghadirkan Allah gitu. Bisa lebih mudah kalau misalnya kepleset pun ingat Allah lagi. Yang pertama tadi segala sesuatu itu datang dari Allah kan. Jadi kalau segala sesuatu itu datang dari Allah, teman-teman nih, kalau sekarang aku tanya, open mic semua ya, coba open mic semua. Bisa open mic semua kah? Ya teman-teman, open mic semua yuk. Ya, silakan open mic semua. Sekarang kalau aku tanya gini, kalau segala sesuatu itu datang dari Allah, apakah mau dibuka ya? Biar bisa ngeliat, maaf. Biar bisa ngeliat Uma, boleh. Sok dibuka dikit aja ya. Nah, kalau segala sesuatu itu, katanya kan segala sesuatu itu kan memang datangnya dari Allah kan? Teman-teman meyakini itu? Yakin, Teh. Mungkin. Oh, jadi ada yang enggak? Hah? Yakin. Oh, yakin ya. Yakin segala sesuatu itu datang dari Allah. Nah, Allah itu selalu ngasih yang terbaik, kadang-kadang ngasih yang terbaik, atau nggak pernah ngasih yang terbaik? Ngasih yang terbaik, Teh.
Selalu atau kadang-kadang Teh? Tapi mungkin kitanya yang ngerasa itu buruk buat kita. Teh Najwa cerdas sekali, Masya Allah. Ya, teman-teman mulai sadar di sini bahwa kalau kita yakin segala sesuatu dari Allah, Allah nggak mungkin ngasih yang buruk. Allah selalu ngasih yang baik. Allah kan maha baik. Nggak mungkin dong Allah ngejahatin kita. Ya kan? Nggak mungkin. Allah tuh jahat, nggak mungkin. Allah tuh maha baik. Pasti selalu ngasih yang baik ke kita. Hai, ini Zufar. Maaf ya, aku sambil gendong karena dia lagi kangen. Ya, iya senyum. Nah, jadi karena Allah, segala sesuatu dari Allah, ya tadi, kalau segala sesuatu itu pasti baik, kita yang perlu terus-terusan menghadirkan itu tadi. Teh Najwa tadi bilang, mungkin kitanya yang belum ngerasa itu adalah sesuatu yang baik gitu. Nah, tapi kita punya keyakinan bahwa Allah selalu ngasih yang baik. Kita nggak suuzon sama Allah. Kita menghidupkan husnuzon sama Allah. Oh, aku dikasih ini mungkin untuk ini gitu ya. Mungkin buat apa namanya? Misalnya nih, di sini ada yang udah pada nikah semua ya berarti ya? Belum Teh. Oh, Teh Dinda belum nikah. Oh, aku Teh belum nikah, tapi aku ngurus keluarga, apa namanya, komunitas keluarga gitu ya. Sedia amat, telangsa gitu ya. Nah, belajar Teh. Justru apa yang bisa Teh, apa namanya? Kalau nih Teh Dinda tanya dong. Kalau meyakini bahwa segala sesuatu yang Allah kasih, termasuk Allah kasih sekarang Teh Dinda belum punya pasangan sampai sekarang misalnya. Nah, apa tuh hikmah yang Teteh bisa rasakan kalau Teteh yakin Allah itu Maha Kasih yang baik? Allah itu kasih Dinda waktu Teh untuk belajar dulu gitu sampai benar-benar siap, karena memang Dinda nganggep ketika menikah itu emang harus selesai sama diri sendiri dulu Teh. Masya Allah. Alhamdulillah. Tuh, kerasa ya? Kalau kita fokus sama Allah, kita akan lebih berdaya. Apa yang kita tanyain ke dalam diri itu pertanyaan-pertanyaan yang memberdayakan. Kira-kira apa ya maksud Allah ngasih kejadian ini? Kan Allah pasti kasih yang terbaik, tapi apa ya maksudnya ya? Buat apa sih Allah tuh kasih kejadian ini ke aku gitu ya? Allah tuh pengen aku belajar apa sih sebenarnya? Allah tuh sebenarnya pengen aku ngapain sih gitu? Kok aku dikasih kejadian ini gitu ya? Itu loh yang muncul ketika kita meyakini bahwa Allah, segala sesuatu itu dari Allah dan pasti itu sesuatu yang baik, itu memunculkan husnuzon ke kita gitu. Jadi alhamdulillah, Masya Allah, ini ada neneknya Zufar baru ikut gabung ya, Masya Allah. Ini luar biasa. Nah, jadi apa namanya? Jadi itu memudahkan kita untuk ingat ingat ke Allah. Nanti ini nenek Yasmin bisa menambahkan ini. Ustazah, kalau nenek Yasmin beneran ustazah, mubalighah beliau. Masya Allah, sering ngisi di majelis taklim. Masya Allah ya. Nanti teman-teman bisa kontak Umi Yasmin nanti buat pembicara selanjutnya loh. Masya Allah. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, ada yang ingat nggak yang kedua apa? Everything belongs to Allah. Artinya segala sesuatu itu milik Allah. Segala sesuatu. Teman-teman perlu menghadirkan kesadaran yang benar-benar segala sesuatu loh, segala sesuatu yang di bumi dan segala sesuatu yang di langit. Segala sesuatu itu milik Allah. Dan bahkan ini anak yang kita punya, keluarga, orang tua itu milik Allah. Jadi selalu apa-apa mintanya ke Allah. Kalau kita tahu itu milik Allah, kita mintanya ke Allah kan? Iya nggak? Kita mintanya sama yang milik dong. Ya, iya kan? Jadi dan kalau kita tahu kalau kita tahu semua itu mintanya sama Allah dan kita itu nggak punya apa-apa, jadi mindset kita dibenerin ya bahwa kita tuh nggak punya apa-apa, tapi itu punya Allah. Dan terus kita perlu minta nih kepada Allah. Kira-kira cara mintanya gimana?
bisa semena-mena nggak, atau penuh dengan adab, sopan santun gitu ya. Minta, termasuk itu ada berdoa gitu. Makanya jangan sampai kita tuh ngerasa ini, ya Allah gimana sih, aku tuh udah berdoa tiap hari kok nggak terkabul-kabul gitu. Kita di kayak gituin ya. Kalau misalnya ada yang orang minjem barang sesuatu ke kita, minta Bacit minta dong itu gitu misalnya. Minta itu dong, minta HP dong gitu misalnya. Bacit minta HP dong gitu. Dengan seenaknya kayak gitu ya. Ih Mbak Cit, aku tuh udah minta berapa kali kok nggak dikasih-kasih si HP gitu ya. Ih, gendek nggak sama orang kayak gitu? Itus gitu ya. Nih ya, kita aja kesel loh kalau sama orang nggak tahu adab gitu ya. Minta gitu tapi nggak tahu adab. Nah, kayak gitu ke Allah gitu. Jadi kalau kita tahu segala sesuatu itu punya Allah, mintanya ke Allah dan mintanya yang penuh dengan kebaikan. Mintanya dengan adab yang baik, kan ada berdoa ya. Ada berdoa itu memuji-muji Allah dulu baru sampein doa. Jadi jangan langsung berdoa ya Allah minta ini, minta itu, minta ini, minta itu, panjang tuh deretannya tuh ya. Ya kayak kita ke orang aja. Kalau misalnya kita minta sesuatu ke orang kan kita baikin dulu penampilan kita, terus kitanya juga baik memuji orangnya gitu ya. Aduh makasih ya udah gini udah gitu ya. Iya aku mau minta tolong kan gitu kan. Itu enak nggak kalau minta tolong ke orang kayak gitu. Nah kayak gitu ke Allah, ya Allah, Allah itu maha kuasa, ya Allah, Allah itu maha penyayang, maha lembut. Ya Allah aku perlu ini, aku minta tolong ini ya Allah kalau boleh gitu. Ya Allah aku teh butuh buat ini gitu. Jadi disampaikan juga alasan kita minta sesuatu itu untuk nilai yang niat yang luas, bukan hanya tentang diri kita, untuk kebaikan yang lebih luas. Nah itu pokoknya posisiin, kita bisa bayangin lah kalau misalnya kita minta sesuatu sama manusia aja kita berbaik-baik banget gitu loh. Nah apalagi ke Allah, jangan cuman yang gitu terus gitu minta doa selis doa, banyak puji-puji Allah gitu kan. Sholat itu kan sebenarnya gitu, sholat itu kan isinya pujian dan doa. Kalau teman-teman amatin dari awal takbir, yang pertama yang awal-awal disebut itu doa bukan doa tapi memuji Allah dulu, Allahu Akbar, Alhamdulillah gitu kan, baru setelah itu doa gitu kan gitu. Nah makanya mintanya ke Allah, apa-apa justru jangan merasa sesuatu yang jangan merasa sesuatu yang aneh ketika kita tuh kayak minta hal-hal remeh gitu ya, minta ke Allah. Jangan, justru semakin gini, semakin apa-apa kita tuh minta. Aku tuh pernah kemarin kejadiannya itu, tadi itu aja aku baru baca, ngambil buku, ya aku tuh pengen ini ya Allah, nyari tulisan ini, pas dibuka bener-bener pas bab yang aku cari gitu, bener-bener pas gitu. Nah seremeh itu gitu. Pokoknya semakin kita itu berdoa terhadap hal-hal yang mustahil sekalipun, itu tuh justru semakin menunjukkan keyakinan kita sama Allah. Berdoa ntar sore Allah hadirkan rezeki untuk kita berbuka gitu misalnya. Nggak ngapa-ngapain, kadang-kadang ada aja tiba-tiba ada yang hantar, tiba-tiba ada yang itu nenek Yasmin sering begitu, banyak keajaiban dalam hidupnya, Masya Allah. Itu ketika kita benar-benar menghadirkan Allah, ketika kita tuh mintanya ke Allah, apa-apa mintanya ke Allah. Jadi nggak hanya di bibir, di getaran hati, benar-benar jadi merasakan bahwa Allah itu yang punya segala sesuatu, Allah yang menggenggam hati gitu. Nah yang ketiga, everything itu segala sesuatu itu didedikasikan buat Allah. Makanya kalau kita melakukan sesuatu niatannya untuk Allah. Ini bisa sampai di titik ini kalau jangan ditelan ya. Mau sambil lanjut ya. Kita bisa sampai titik melakukan sesuatu itu untuk Allah kalau kita sadar sama tujuan hidup kita. Kalau kita udah clear
tujuan hidup kita tuh buat apa? Kalau tujuan hidup kita ini buat mencapai mimpi-mimpi kita, pengen ini, pengen itu, pengen ini, pengen itu gitu ya. Pengen punya rumah mewah, pengen punya bisnis gede gini gitu ya. Mungkin akan sulit menghadirkan itu. Tapi kalau kita sadar goals paling ujung ya, bukan berarti yang tadi itu nggak boleh ya. Maksudnya gini, goals paling ujung hidup kita itu adalah untuk seperti yang Allah kabarkan dalam Al-Quran, misi hidup manusia itu adalah untuk beribadah kepada Allah, untuk beribadah kepada Allah. Kalau kita clear sama tujuan hidup kita, ibadah ke Allah, maka kita akan mudah untuk lebih mengingat bahwa oh ya, setiap diniatkan, oh ini buat Allah, oh ini tujuannya buat Allah. Kan ibadah itu bukan hanya ibadah mahdoh ya. Teman-teman ada yang tahu nggak syarat ibadah apa? Apa yang disebut ibadah? Atau kalau yang teman-teman tahu gini, tujuan hidup kita kan untuk beribadah sama Allah. Kayaknya udah default semua dong. Pasti pada tahu ya kalau ditanya tujuan hidupnya apa. Ada yang mau open mic? Coba sharing dong. Mana? Teman-teman mungkin ada teman-teman yang mau open mic. Sharing tentang ibadah menurut teman-teman. Ibadah itu apa? Kalau kita selama ini tahu tujuan hidup kita buat ibadah, terus ibadah itu apa? Nah, Teh Dinda lagi mikir tuh, apa Teh? Masya Allah, jangan-jangan kita lupa selama ini sama tujuan hidup kita ya? Oh iya ya, jalanin hidup terus lupa sama tujuan hidup. Oh iya ya, kan aku untuk beribadah pada Allah. Lah kok aku nggak tahu ya ibadah itu apa gitu. Jadi ibadah itu apa Teh Dinda? Yang selama ini Teh Dinda pahami ibadah itu apa? Seperti yang lima main yang Teteh jelasin tadi. Apa tuh? Dari kita buat Allah gitu. Dari kita buat Allah. Jadi segala sesuatu yang dari kita buat Allah itu ibadah. Iya, yang kita niatin karena Allah itu ibadah. Jadi kalau mencuri niatnya buat Allah nih, buat ngebantuin anak yatim, ibadah nggak? Enggak. Enggak. Dengan cara yang baik dan benar sesuai dengan yes, dengan cara yang baik dan benar. Teh Dinda deh, Masya Allah ya. Wanita lihat cerdas pula. Ini suami yang nanti jadi suaminya juga Masya Allah bahagia banget punya calon istri dan ibu yang baik. Iya, betul banget. Jadi kalau misalnya kita bilang, oh ibadah itu nggak sekedar kita misalnya sholat, puasa, zakat. Terus berarti kalau misalnya kerja, terus kuliah, belajar itu bukan ibadah dong. Katanya hidup buat ibadah. Berarti bukan buat sebenarnya padahal kerja itu ngabisin waktu paling banyak ya dalam skema 24 jam hari kehidupan kita gitu. Termasuk orang yang kuliah. Skemanya paling besar gitu. Berarti hidup kita lebih banyak dipakai buat bukan untuk ibadah dong. Nah, tadi udah mulai kebuka bahwa ibadah itu tadi ya diniatkan untuk Allah, caranya juga harus benar. Jadi nggak cukup niat baik, niat ikhlas itu sesuatu yang penting banget, tapi nggak cukup dengan itu. Kita meniatkan ngebantu orang karena Allah, itu bagus. Tapi kalau caranya nggak sesuai syariat Allah, caranya nggak sesuai dengan apa yang Allah mau, itu juga nggak masuk ibadah. Iya kan? Kalau misalnya mau nolong orang, tapi tadi nolong orangnya dengan ya udahlah, nggak apa-apa korupsi, kan uangnya juga buat umat. Serem amat ya nih kayaknya. Nih uangnya kan nanti disalurkan untuk untuk kebaikan gitu. Nah itu kacau, nggak bisa. Kan Allah justru menurunkan Al-Quran dan Rasul itu kan untuk jadi petunjuk hidup. Jadi petunjuk hidup dan pedoman hidup manusia. Aturan itu aturan Allah. Allah udah ngasih nih seperangkat aturan kehidupan. Itu juga kan yang didawahkan Rasul. Makanya kenapa kita itu beribadah itu
niat bukan hanya niat karena Allah, tapi juga caranya kita harus tahu. Ini berarti kan jadi PR. Kalau misalnya kita nggak tahu nih, ini Allah suka nggak ya? Kalau misalnya aku, misalnya sekarang nih lagi rame investasi saham, kan banyak nih ya keluarga-keluarga Muslim nih yang untuk menjaga ekonomi keluarga gitu ya. Nabung dong, investasi saham, banyak tuh iklannya di YouTube kan. Nah, itu pertama yang kebersit ke ini nggak, keinget Allah nggak? Ini kira-kira Allah suka nggak ya? Ini kira-kira Allah bolehin nggak ya? Ini yang sesuai nggak ya sama yang Allah minta gitu? Sesuai nggak ya sama perintah dan larangan Allah? Kan aku hidup beribadah untuk Allah. Kalau bisa investasi aku itu jadi nilainya ibadah. Tapi kalau caranya nggak benar, nggak dapet ibadahnya, nggak dapet pahalanya, gitu. Makanya akhirnya kenapa itulah jadi kuncinya yang namanya belajar itu sepanjang umur, sepanjang hidup. Makanya kenapa belajar ilmu agama itu apa hukumnya? Wajib. Wajib. Wajibnya apa? Fardu ain. Fardu ain teh artinya tidak bisa digantikan oleh orang lain. Kalau menyolati jenazah itu sama-sama wajib, tapi wajibnya wajib kifayah, fardu kifayah. Kalau udah ada sekelompok yang menjalankan kewajiban itu, kita terlepas dari kewajiban. Tapi kalau fardu ain itu nggak bisa diwakilin sama orang lain. Kita yang dipertanggungjawabin. Makanya kenapa kita perlu terus-terusan belajar ilmu agama. Jangan salah, teman-teman yang misalnya di sini udah ngaji ya, jangan mencukupkan diri. Udah ngaji kok, aku udah ngaji, aku bahkan udah ikutan dakwah loh gitu. Jangan salah, ilmu Islam itu luas banget. Coba tentang muamalah. Udah selesai belum kajiannya gitu. Aduh, jangankan muamalah, tentang pergaulan aja. Pergaulan laki-laki dan perempuan. Waduh, itu luar biasa ilmunya, banyak banget. Islam itu luar biasa dalam banget. Makanya, aduh gimana dong Kak Citra terusan? Ya makanya itu jadi motivasi buat kita terus belajar. Jangan berhenti. Jangan merasa cukup. Yang penting itu jangan merasa cukup jangan merasa aku udah ini kok udah baik gitu maksudnya. Nah, itu. Ya. Itu yang selanjutnya ya Allah, ini udah jam 10 ternyata. Selanjutnya yang keempat, segala sesuatu itu dikontrol sama Allah. Karena segala sesuatu itu dikontrol sama Allah, kita jadinya tuh optimis. Kalau kita yakin segala sesuatu itu Allah yang kontrol loh, Allah yang punya segala kuasa. Jangankan manusia, itu tata surya, ya Allah kalau kita belajar fisika. Di pelajaran apa sih? Fisika ya? Aduh ya Allah sampai lupa yang tentang tata surya gitu ya, bahwa yang tata surya bahwa kan kita tuh ada orbitannya ya Allah, itu kalau orbitannya geser dikit itu tuh bisa langsung terjadi benturan, guncangan, dan Masya Allah segitunya Allah jaga orbitan planet-planet, bintang-bintang yang banyak banget di langit itu nggak saling tubruk sampai pada waktunya nanti gitu ya. Itu kuasanya Allah. Ya Allah, jangan kita yang kecil ini ya, kalau dilihat dari alam semesta gitu. Alam yang segede itu aja Allah atur, Allah yang kendalikan. Maka kalau kita benar-benar menghayati itu gitu ya. Ketika kita belajar biologi, fisika, geografi, itu tuh benar-benar menghadirkan Allah. Kita tuh bikin jadi makin yakin, makin kuat gitu loh imannya. Justru belajar ilmu-ilmu dunia itu juga harusnya bikin kita makin yakin sama Allah. Makin yang kebayang bahwa, ya Allah, ini benar-benar ya, tubuh ini kita tuh nggak bisa loh ngontrol, saraf-saraf, jantung aja, kita nggak bisa loh kontrol. Tapi Allah yang kontrol ini, bisa terus detak ini. Ini kan kuasanya Allah. Maka, jangan sampai kita itu mengabaikan Allah untuk segala sesuatu yang kita harapkan. Kalau kita tahu Allah yang maha kontrol itu, kuasa itu, termasuk hati-hati kita, itu kan Allah yang kontrol. Saya tuh minta banget, ya Allah, ini berat banget buat saya, berat banget buatku. Kayak waktu aku ngalamin kondisi harus anak dinicu dengan kondisi yang kayak nggak ada harapan, itu kembaliin ke Allah. Allah yang maha kuasa kok, Allah yang maha atur.
keyakinannya harus 100% dulu. Walaupun itu kan momen apa ya, momen marah, deg-deg, merinding kalau aku tuh, dimana di saat kalau misalnya dokter itu udah memvonis, oh ini nggak punya harapan gitu ya, nggak ada 100% gitu ya. Terus kita tuh masih yakin sama Allah gitu ya, menghidupkan terus, ya Allah kok yang ngatur gitu. Ya walaupun hasilnya gimana ya, walaupun hasilnya itu ya terserah Allah ya, bukan berarti kita yang ngatur Allah juga gitu. Tapi menghadirkan perasaan itu loh yang justru menghadirkan rasa kita tuh jadi tenang, nyaman, dan penuh optimis. Jadi nggak nelangsa, sedih terus gitu. Walaupun sedihnya ya wajar ada, tapi nggak terus-terusan gitu. Ya, itu yang keempat. Yang kelima, segala sesuatu itu akan kembali kepada Allah. Makanya kalau kita sadar, kalau mindset ini tertanam ke kita, segala sesuatu kembali kepada Allah dan kita nanti akan dimintai pertanggungjawaban, kita akan jadi lebih hati-hati ngelakuin sesuatu. Oh ini nanti aku dimintai pertanggungjawaban. Kalau aku ngomong kayak gini, ini ngelukain orang lain nggak? Allah ridho nggak? Kalau aku kayak gini, Allah suka nggak? Nanti aku kan dimintai pertanggungjawaban. Kita jadi lebih hati-hati. Jadi kita tuh jadi sedang apa ya, membuat lingkungan pikiran kita itu tuh terjaga untuk terus-terusan ingat Allah dengan tadi 5 ini tadi gitu ya. Segala sesuatu hadir dari apa, datangnya dari Allah, segala coba yang lain, ada yang nyatet nggak, ada yang masih nyimak nggak, apa 5 apa, just focus on Allah-nya itu apa, 5-nya teh, dia yang angkat tangan, mangga teh, apa aja? Iya teh. Apa aja teh? Ini pokoknya kalau yang lain nggak ngomong, teh Dinda terus nih yang ditodong. Iya. Everything comes from Allah, belong to Allah, dedicate to Allah. Allah has control to everything and everything back to Allah. Masya Allah. Teh Fatia juga bahasa Inggrisnya cakep banget ya. Teh jadi pengen dengerin nih. Coba bikin posting ini ya, apa, podcast. Yes. Spellingnya enak ya didengar ya. Ya kayak aku. Masya Allah. Ya gitu. Ya itu tadi ya 5 mindset itu tadi yang perlu kita jaga terus di pikiran kita. Dan yang ketiga, cara buat terus menghadirkan ingat Allah itu tadi adalah jaga asupan informasi kita. Jaga apa-apa yang masuk ke dalam pikiran kita. Karena setiap yang masuk ke pikiran kita, informasi itu akan mempengaruhi cara berpikir kita dan mempengaruhi cara merasa kita. Maka ini penting banget buat dijaga. Itu kenapa di dalam Islam ada kan ungkapan bahwa berhati-hatilah memilih teman. Kalau berteman dengan tukang las, kita bakal kecipratan lasnya. Kalau berteman dengan tukang minyak wangi, kita akan kecipratan wanginya. Gitu. Nah, itu konsepnya. Itu adalah memilih teman-teman yang baik, teman-teman yang solihah, teman-teman yang terus bertumbuh, teman-teman yang terus belajar, itu adalah cara kita menjaga asupan informasi di dalam kepala kita. Cara kita juga menjaga pikiran kita dan cara kita menjaga perasaan kita. Karena tadi ingat bahwa informasi apapun itu akan mempengaruhi cara kita berpikir dan merasa. Aku dulu lebay banget, aku dulu drama banget orangnya. Itu karena dari kecil, aku tuh dari SMP nonton drama loh. Makanya itu tuh susah banget, ya Allah ampun dah. Aku sampai ditegur sama guruku. Itu berapa kali ditegur sama guru, Citra kamu ini dong, kamu tuh kata-katanya masih drama gitu. Ya Allah, aku pernah ditegur kayak gitu sama coach aku, bukan coach. Belum sih kalau dibilang, maksudnya guruku gitu ya. Teman-teman bisa stalking juga, beliau namanya Cigo Okina Fitriani gitu ya. Beliau nggak segan-segan untuk mengingatkan aku, Citra coba asupannya di ini, coba lebih banyak nonton ini TEDx gitu, terus yang inilah penelitian gitu, kurang-kurangin novel drama dan lain-lain gitu. Kenapa? Karena itu memang mempengaruhi cara kita merasa, cara kita berpikir. Asupan informasi itu kan informasi.
Jangan dipikir asupan informasi itu nggak sekedar liputan 6 atau berita di televisi, bukan. Asupan informasi ini bisa berupa dari informasi dari orang-orang dekat ngomong sesuatu ke kita, termasuk drama yang kita tonton, film yang kita tonton, musik yang kita dengar, itu kan mengandung informasi semua. Lah, yang lagu-lagu galau, kenapa bikin kita semakin galau? Itu kan juga mempengaruhi, maksudnya informasi kata-katanya juga ya, kata-kata ini ya, kata-kata yang sendu gitu ya. Jadi pikiran kita juga jadi pikirannya ke sana, yang sendu-sendu, perasaannya juga jadi ngikut. Ya galau. Makanya kenapa orang galau dengerin lagu-lagu kayak itu makin galau gitu. Gitu. Makanya perlu dijaga. Jaga benar-benar. Kalau teman-teman pengen mengajarkan cara berpikir, cara merasa yang lebih baik, maka ganti pelan-pelan nggak apa-apa, pelan-pelan ganti asupan informasinya. Coba dianalisa. Selama ini asupan informasinya lebih banyak apa? Banyakan mana? Baca buku yang bernuansa Islam, mengingatkan kepada Allah, sama baca buku yang jauh dari itu. Banyak tontonanku itu banyakan yang hiburan-hiburan, atau yang kajian yang bisa mengasupin. Bukan berarti hiburan nggak boleh juga ya. Bukan, tapi coba dilihat segala sesuatu. Kita perlu sadar bahwa segala sesuatu yang masuk lewat indera kita, apa yang kita baca, apa yang kita tonton, apa yang kita dengar, itu segalanya adalah informasi gitu. Jadi jangan merasa bahwa ya ini kan hiburan aja. Ini hiburan aja kok, aku tuh nonton cuman hiburan aja kok Kak gitu, nggak masukin dalam hati. Ya nggak gitu Jeng. Walaupun kita bilang kayak gitu, itu tetap diproses di otak kita, informasi. Jadi iklan pun itu masuk ke otak kita gitu. Makanya kenapa di zaman kayak gini ya, emang nuansanya jauh dari Islami, tantangan buat kita menghadirkan perasaan yang Islami, pemikiran yang Islami, karena kita apalagi kalau di rumahnya ada TV ya, tiap hari misalnya 24 jam hidup tuh di TV. Itu kan informasinya banyakan macam-macam ya, jauh. Jarang-jarang TV informasinya justru mengingatkan ke Allah. Enggak. Tentang iklan, tentang perempuan itu udah biasa mengumbar kecantikan. Itu kan jadi perasaan kita juga. Kita juga jadi biasa gitu loh melihat orang perempuan jadi model iklan. Itu udah ketanam gitu loh. Tanpa harus kita izin, tanpa mereka minta izin dulu. Permisi ya, aku mau nanamin ide nih ke kamu gitu. Nggak bilang gitu. Itu makanya itu yang perlu dihati-hati. Itu dari sedikit dari apa yang aku pelajari, apa yang aku aku ambil hikmah dari perjalanan kehidupanku gitu ya, belajarku itu di situ. Mangga kalau ada teman-teman yang mau nambahin silakan, kalau ada teman-teman yang mau bertanya silakan. Itu sekian dulu dari aku. Semoga yang sedikit ini dan yang sesederhana ini bisa jadi kebaikan. Allah yang maha membukakan pintu hati, Allah yang maha melembutkan hati kita. Semoga dari hal sesederhana ini, dari orang sesiapa citra yang nggak siapa-siapa ini gitu ya, Allah yang memperjalankan kebaikan buat teman-teman semua. Karena cuman Allah yang punya kuasa untuk itu semua. Aku nggak punya kuasa apa-apa. Aku di sini menjalankan ikhtiar yang Allah suka atas ikhtiar ini gitu. Saling mendoakan juga ya teman-teman. Semoga kita semua dijaga sama Allah. Amin. Ya, mungkin dari aku segitu dulu Teh Dinda. Silahkan dikembalikan ke Teh Dinda. Masya Allah, alhamdulillah. La haula wala quwata illa billah. Udah sampai nih teman-teman, materi yang udah disampaikan Teh Citra udah selesai. Nah,
sekarang saatnya tanya jawab nih. Dari teman-teman mungkin udah pada mulai penasaran kan. Pasti ada gejolak-gejolak perasaan atau kegelisahan dari teman-teman yang masih ingin ditanyakan, silahkan gitu. Bisa langsung open mic aja atau yang berhalangan open mic bisa chat di kolom chatnya. Langsung aja teman-teman yang mau bertanya, silahkan. Oh, nih ada di kolom chat ya. Nih Teh, Masya Allah. Kalau kita sudah sembuh dari gejolak rasa yang parah banget, tapi kita selalu ketemu dengan sumber gejolak itu gimana ya Teh? Misal kita ada luka dengan orang tua, tapi kan tiap ketemu dengan mereka masih ada rasa yang sama. Dan tanpa sadar rasa itu mencuat lagi ke permukaan Teh. Sulit banget lepas Teh, gimana ya? Tapi pas jauh mungkin gak kerasa, tapi pas ketemu muncul lagi. Nah, itu untuk pertanyaan pertama Teh dari Teh Najwa. Nah, langsung aja dijawab dulu kali ya Teh. Oke, Mangga, terima kasih ya Teh Dinda. Terima kasih Teh Najwa. Masya Allah Teh Najwa. Alhamdulillah pertama start syukur dulu ya Teh Najwa masih mencari cara. Masih tergerak untuk mencari cara. Itu tuh perlu disyukuri. Alhamdulillah masih mau berusaha. Alhamdulillah. Nah, yang kemudian perlu Teh Najwa sadari adalah apa yang Teh Najwa sampaikan itu tadi, itu menandakan bahwa Teh Najwa belum selesai. Berarti belum sembuh. Kalau apa namanya gejolak rasa yang tadi yang Teteh bilang, misalnya ada kekecewaan, ada rasa sedih sama orang tua. Terus sekarang ketika ngelihat kena ke trigger itu masih itu, berarti itu belum sembuh. Berarti itu belum selesai. Nah itu perlu disadari dulu. Dan nggak apa-apa, belum selesai nggak apa-apa. Tandanya Allah kasih ruang kita berikhtiar beramal soleh lebih banyak. Alhamdulillah. Nah, jadi Teteh bisa ikut banyak banget kok. Sekarang itu banyak banget. Bisa ikut latihan forgiveness, training forgiveness. Saya punya itu apa namanya kemarin saya juga ikut pelatihan forgiveness-nya ada Pak Asep Hairul Gani, ada Bu Kastini, tapi yang terkenal itu Pak Asep Hairul Gani ya. Terus dengan NLP juga macam-macam. Ikhtiarnya bisa macam-macam. Tapi yang pertama adalah tadi ingat minta ke Allah. Ya. Minta ke Allahnya jangan lupa. Gitu. Nah, gimana kalau dari aku apa yang bisa aku nasihatkan ke Teteh tentang perasaan Teteh gitu ya. Aku nggak tahu ya seberapa besar lukanya, seberapa besar apa namanya kisahnya seperti apa, aku nggak tahu. Tapi semoga Zubar nggak ganggu ke distract ya. Ya, aku nggak tahu seberapa besar masalah Teteh, perasaan yang Teteh alami itu nggak tahu. Tapi yang perlu kita terus sama-sama sadari gini ya, teman-teman, apalagi tentang orang tua. Aduh, aku pengen mewek kalau ngomongin gini. Kita perlu sadar bahwa orang tua kita itu hidup di masa yang berbeda dengan kita sekarang. Ya, orang tua kita itu hasil dari didikan orang tuanya sebelumnya. Jadi ketika misalnya orang tua kita itu nggak baik, memperlakukan kita dalam hal tertentu gitu ya, bukan berarti beliau nggak baik secara keseluruhan, nggak gitu. Ketika ada satu waktu kejadian yang bikin kita sakit banget, nyesek banget, aku ngerasa nggak dicintai, aku nggak ngerasa nggak dihargai, nggak dianggap, aku ngerasa dibuang, aku ngerasa nggak diprioritasin gitu ya, dan itu membuat kita luka sangat berat gitu misalnya. Tapi jangan berpikir bahwa ketika itu terjadi bukan berarti orang tua kita itu nggak baik secara keseluruhan. Mungkin orang tua kita itu nggak baik dalam hal kejadian itu aja. Coba teman-teman list deh. List dari teman-teman lahir di dunia. Bahkan dari janin aja. Kebaikan apa yang udah orang tua kita tuh berikan buat kita.
Tolong ini bukan hanya sebagai wacana ya. Tolong sesekali tulis, beneran ditulis. Di list kekurangan dan kelebihannya, kebaikan dan kejelekannya. Dari kita tuh lahir ya, sesederhana gini, aku tuh sekarang ya punya anak, kalau teman-teman udah punya anak, aku tuh ngerasain banget. Ya Allah, kebayang ya, anak kita itu kalau nggak dicebokin aja ya, ini masalah cebok ya, nggak dicebokin aja seminggu, jangankan seminggu, 2 hari, 3 hari bisa iritasi kan? Ya nggak? Halo, ada yang punya anak di sini? Bisa iritasi. Iritasinya itu bisa sampai bikin luka yang besar, terus bisa bikin kerusakan tubuh gitu. Dan itu nggak terjadi di diri kita. Kita masih sehat walafiat sampai saat ini. Itu apakah bukan kebaikan orang tua? Bukan karena cinta kasih orang tua. Tiap hari dimandiin, tiap hari diombehin. Bahkan bukan tiap hari loh diombehin itu. Ngombeh itu tuh nggak sehari bisa beberapa kali. Iya nggak? Ini BTW ngomong-ngomong di sini yang sudah berkeluarga berapa orang ya? Jangan-jangan nggak relate lagi sama ini. Teh Najwa udah berkeluarga kah? Nah, coba itu. Teh Najwa, halo. Udah, Teh. Udah. Nah, lebih kerasa ya, Teh. Coba. Bayangin kalau anak kita terus panas, kita diemin aja. Demam sedikit juga jadi pikiran. Teteh bisa bayangin nggak pengorbanan orang tua kita dari kecil? Astagfirullahaladzim. Iya sih, Teh. Ya Allah, aku tuh banyak rasa berdosa. Masih banyak kurang memuliakan orang tuanya. Kalau kebayangin ya dari kecil, kalau seandainya aja aku demam kecil dulu, terus aku nggak diurus sama orang tuaku, aku nggak punya kesempatan hidup di dunia. Aku mungkin cacat atau mungkin apa gitu ya. Ya Allah, aku hidup dengan baik kayak gini sampai sekarang terus nggak punya penyakit gitu. Itu tuh karena kebaikan demi kebaikan yang banyak banget dari kecil. Bahkan dijaga kandungan. Dari sejak kandungan tuh segitunya kita tuh dijaga. Nggak sembarangan makan. Coba seandainya orang tua kita nggak sayang sama kita terus sembarangan makan. Makanan-makanan yang merusak. Bisa jadi kita lahir cacat. Ya Allah. Coba teman-teman hadirkan perasaan itu. Hadirkan kebaikan-kebaikan kecil, kebaikan-kebaikan yang banyak banget. Kadang-kadang ketika kita itu ngelihat jeleknya orang tua, kita tuh lupa sama baik-baiknya. Dan padahal gini ya, teman-teman, ngomongin tentang orang tua, please, ya Allah, kita tuh perlu banyak-banyak bertobat sama mereka. Maaf ya, aku nggak bisa. Bisa bayangin nggak kalau jadi orang tua kita zaman dulu? Zaman dulu tuh nggak ada kelas-kelas parenting. Zaman dulu tuh nggak ada kelas-kelas parenting, nggak ada kelas-kelas kayak gini yang semudah ini kita akses. Terus mereka dapat didikan turunan dari orang tua sebelumnya. Kalau orang tua kita dulu suka marah-marah sama kita, mereka itu dapat turunan cara mengekspresikan perasaannya dengan gitu marah-marah. Gini ya teman-teman, orang tua itu pasti sayang sama kita, itu pasti. Cuman ekspresi sayangnya kadang-kadang berbeda, kadang-kadang macem-macem. Ekspresi sayangnya itu ada loh, orang tua yang ekspresi sayangnya itu marah-marah. Ada loh orang yang ekspresi emosinya itu, mau dia marah, mau dia sedih, mau dia senang, itu marah ekspresinya. Maksudnya yang ini teman pernah ngeliat nggak sih orang kayak gitu? Ada loh. Kenapa? Karena mungkin dari kecilnya, dari sejak dulunya emang nggak biasa untuk mengekspresikan perasaan. Jadi nggak bisa membedakan mana ini marah. Ketika sedih itu larinya marah-marah.
ini gimana sih, ini banting-banting atau mentak-mentak atau main fisik. Karena dia nggak tahu, dia nggak diajarin dari kecil gimana caranya menyalurkan perasaan. Oh, kalau sedih, coba nih satu hal aja. Siapa teman-teman ini nggak familiar nggak di keluarganya? Kalau nangis langsung didiemin. Jangan, gak usah nangis, jangan nangis. Cengeng kamu. Terus gak boleh nangis, kuat, gak boleh nangis ya, jangan nangis ya. Kita yang sering kayak gini di keluarga. Dan bisa jadi itu turunan dari sebelum-sebelumnya, dari orang tua sebelumnya. Sehingga orang tua kita, orang tua kecilnya orang tua kita dulu, itu tidak terbiasa mengekspresikan perasaan. Ketika dia sedih, dia ditahan, gak boleh sedih. Sehingga akhirnya apa? Yang diekspresikan adalah ya semuanya, mau sedih, mau kecewa, mau marah, itu marah gitu misalnya. Dengan marah atau dengan main fisik. Karena selama ini yang dia lihat begitu. Jadi begitu. Jadi coba kita memperluas sudut pandang. Apalagi untuk orang tua penting banget diikhtiarkan. Karena berbakti kepada orang tua, memuliakan orang tua itu sejajar levelnya dengan tidak menduakan Allah, tidak berbuat syirik kepada Allah. Allah mensejajarkan berbaktinya kita. Aduh ya Allah, aku malu banget ngomong kayak gini. Aku takut. Masya Allah, maaf ya. Tapi kita tuh sama-sama perlu mengingat bahwa perlu banget mengupayakan untuk kita itu bisa memahami orang tua. Coba kita sesekali merenung dan kita bayangkan kita tuh jadi orang tua kita yang dulu mungkin waktu kecilnya mengalami hal yang serupa. Berubahnya kan susah. Kita aja merubah diri kita susah loh. Apalagi orang tua kita yang udah otaknya itu nggak seberkembang kita gitu loh. Kemampuan belajarnya itu nggak secepat kita yang masih muda. Gitu. Dan bayangin lagi bahwa berbuat baik kepada orang tua, bagaimanapun beliau gitu ya, berbuat baik kepada orang tua itu adalah bagian dari perintah Allah, bukan perintah orang tua. Itu perintah Allah, itu permintaan Allah, itu jalan ibadah kita. Jadi kalau teman-teman ngerasa berat gitu, bersyukur, alhamdulillah. Syukurin lagi, alhamdulillah. Oh, berarti kalau ini berat, alhamdulillah, berarti takaran timbangan di sisi Allah lebih banyak. Kan tugas kita di dunia buat nambahin pahala. Insya Allah. Aku tahu ya ini nggak mudah. Untuk beberapa orang itu nggak mudah, aku paham. Tapi teman-teman perlu sadar setiap nggak mudah, setiap ngerasa nggak mudah, ingat bahwa Allah naikkan, Allah besarkan kadarnya, kadar pahala, kadar kebaikannya. Jadi semangat buat Teh Najwa, buat kita semua yang sedang berikhtiar untuk semakin membaikkan hubungan dengan orang tua, semakin bisa memaafkan apa-apa yang dulu mungkin orang tua kita nggak sengaja dan nggak tahu banyak nggak ngerti karena nggak ngerti caranya mengekspresikan perasaan, nggak ngerti caranya ini juga parenting yang macam-macam gitu. Itu ya, semoga jadi sesuatu yang menambah keteguhan di dalam jiwa kita sama-sama untuk semakin termotivasi ya, memaafkan. Karena memaafkan itu apalagi di bulan Ramadan ya teman-teman, Masya Allah, niatkan memaafkan orang tua dan memaafkan diri sendiri, memaafkan siapapun itu gitu ya, itu adalah jalan kita merayu Allah agar Allah juga memaafkan kita, mengampuni kita. Kita itu butuh ampunan Allah, makanya kita memaafkan itu karena kita butuh ampunan Allah. Kalau kita udah
sombong, udah apa namanya nggak mau memaafkan, nggak mau ngasih ruang gitu ya, ya jangan harap kita dapat ampunan Allah. Dan tadi ya, memaafkan yang benar-benar memaafkan adalah udah benar-benar bukan hanya di bibir, tapi di sini udah lega. Kalau di sini masih sakit, berarti belum sepenuhnya memaafkan. Berarti perlu ikhtiar lagi. Bismillah. Nanti bisa kontak aku ya Teh Najwa kalau misalnya butuh informasi tempat-tempat buat apa namanya, ada terapi forgiveness-nya gitu. Nah, mungkin segitu dulu Teh Dinda. Maaf ya jadi kepanjangan dan jadi mewek-mewek. Mangga Teh Dinda. Iya Teh, Masya Allah. Emang kalau udah bahas orang tua sensitif banget emang Teh, Masya Allah. Ya semoga bisa bermanfaat ya Teh Najwa. Ini mungkin satu pertanyaan terakhir nih Teh dari Teh Dewi. Kenapa sih Teh ada memiliki daya gerak negatif hingga menyakiti dirinya sendiri? Apa dengan menyakiti dirinya sendiri itu akan menyalurkan emosinya? Gimana tuh Teh? Iya betul. Oh, ini bertanya kenapa ada orang yang begitu gitu ya? Kenapa menyalurkannya negatif gitu? Apakah itu bisa mengeluarkan emosinya atau malah gimana tuh Teh? Silahkan. Ya, itu karena tadi asupan informasi orang tuh beda-beda. Asupan informasi orang tuh beda-beda. Kita itu tergerak, segala sesuatu yang membuat kita tergerak itu dipengaruhi dari cara kita berpikir. Cara kita berpikir, cara kita merasa, dan cara kita berpikir dan merasa itu dipengaruhi dari informasi-informasi masuk yang ke dalam otak kita gitu. Makanya kalau misalnya orang sering misalnya nonton film-film apa pembunuhan, terus yang kayak gitu-gitu, yang kalau depresi terus jadinya begitu gitu ya, terus jarang apa namanya mengakses informasi-informasi tentang kehidupan Rasul, ya nggak jauh-jauh inspirasi perbuatannya ya dari sumber informasi yang masuk ke dalam otaknya. Nggak jauh-jauh. Kayak gini, orang harakiri di Jepang udah biasa kan? Kalau dia merasa malu, terus dia harakiri, bunuh diri gitu ya. Bunuh dirinya orang Jepang itu udah otomatis, maksudnya gini, udah biasa banget gitu. Ya karena mereka punya apa namanya asupan informasinya gitu. Kalau orang apa namanya menanggung malu mendingan mati gitu. Coba kalau orang Muslim kagak kepikiran, maksudnya Muslim yang belajar Islam terus-terusan ya. Yang namanya ketika seseorang Muslim yang benar-benar belajar Islam, benar-benar mengaji Islam terus, dia tahu bahwa yang namanya bunuh diri itu dosa besar. Dan itu adalah bentuk keputusasaan terhadap rahmat dan ampunan Allah. Allah nggak suka banget, Allah melaknat orangnya. Kalau tahu kayak gitu, kalau tahu Allah itu melaknat, terus Allah itu apa namanya itu sebuah dosa besar dan adalah bentuk kita tuh berputus asa sama rahmat dan ampunan Allah. Istilah kasarnya itu gini, kita tuh kayak nggak percaya Allah itu maha pengampun, maha rahmah, maha penyayang. Kayak kita tuh kayak nggak percaya ada Allah gitu. Itu kan orang-orang yang nggak menghidupkan iman di dalam dirinya. Bisa jadi Muslim KTP-nya, tapi asupan informasinya nggak Islami, bukan pemikiran-pemikiran Islam. Maka cara bersikap dia nggak akan cara yang bersikap Islami. Kalau orang inget sama yang kayak tadi, yang kayak aku bilang, nggak mungkin dong. Nggak mungkin dong, mau seberat apapun kehidupan ini, nggak mungkin dia cari apa namanya lari. Walaupun gini, Teh Dewi ya, otak manusia itu ada yang namanya kan bagian otaknya, kalau di NLP itu belajar bagian otak tuh ada yang namanya otak reptil. Nah, otak reptil manusia itu sering gini juga. Jadi manusia itu punya otak mamalia, otak reptil, dan otak neokortex yang itu membedakan manusia dengan hewan dan makhluk yang lain. Dia punya kemampuan berpikir, kemampuan punya apa moral, logika, memilih yang mana yang baik, mana yang enggak gitu ya. Kalau orang udah sampai rusak gitu ya, sampai maksudnya dia sampai memilih hal negatif, merusak diri gitu ya, secara kayak logikanya nggak jalan gitu. Logikanya nggak jalan, moralnya nggak jalan, bisa jadi otaknya udah bermasalah. PFC-nya itu rusak. Rusaknya karena apa? Macam-macam. Bisa jadi ya karena itu apa namanya banyak juga orang yang kayak apa ini ya kecanduan sesuatu
kecanduan bisa apapun itu bisa merusak otak gitu. Nah, yang sering kepake atau gini, yang sering kepake dalam kehidupan dia adalah otak reptil, bukan otak manusia. Otak reptil itu kayak gimana gerakannya, apa namanya, cara karakternya. Otak reptil itu otak yang gini, dia itu kalau ngadepin sesuatu kalau nggak lari nyerang, itu otak reptil. Jadi kalau kita nih misalnya ada orang yang nyakitin hati kita, terus kitanya ini apa namanya, kitanya nyerang gitu ya, apa lo gitu ya, lo balik gitu ya, apa lo ngapa. Nah itu otak reptil tuh yang muncul. Dulu aku pernah gitu. Astagfirullahaladzim. Ya apa namanya, jadi kalau kita langsung apa temperamen nyerang balik orang misalnya nyerang kita, itu otak reptil yang muncul. Atau kalau nggak lari, jadi kalau nggak nyerang lari. Nah ini nih biasanya yang terjadi di kebanyakan orang tuh kayak gini nih. Larinya tuh dari gimana? Kalau nggak lari apa kabur dari orangnya, atau kalau lebih parah lagi lari dari kehidupan. Lari dari kehidupan. Makanya dia punya dorongan untuk ya udahlah, aku udah nggak kuat, aku berat banget deh jalanin hidup ini, aku nggak kuat, aku mau kabur aja. Seolah-olah kayak dia bisa lari. Kayak bisa lari dari kehidupan dunia, iya, tapi kehidupan akhirat kan ada hisab. Berarti orang ini nggak paham ada hisabnya Allah, ada kehidupan yang abadi di akhirat nanti yang kita tuh dimintai pertanggungjawaban gitu. Dan kalau kita sampai apa bunuh diri, meninggalnya tuh karena bunuh diri, ya astagfirullahaladzim, jangan berharap surga, nggak mungkin. Nah ini lagi-lagi pemahaman. Kalau misalnya orang yang nggak punya pemahaman Islami kayak yang tadi kita bahas, ya gampang banget dia jadinya melarikan diri tadi gitu. Makanya kalau orang yang misalnya sering terlatihnya itu otak reptil, otak ininya jarang dipakai, jarang dilatih, jadilah bawaannya tuh pengen itu tadi, pengen lari dari kehidupan, nyakitin diri sendiri sebagai bentuk apa namanya, butuh perhatian, butuh apa ya, misalnya tuh biar dikasihani atau biar udahlah gitu, nggak, ya itu karena otaknya nggak terlatih. Otak yang Allah kasih yang menjadi pembeda manusia dengan makhluk yang lain itu nggak dimanfaatkan gitu. Dan itu bisa dilatih ya teman-teman. Termasuk gini, otak PFC kita yang membuat kita tuh berbeda, yang bisa membuat kita tuh memilih baik dan benar, memilih perbuatan yang baik gitu. Kadang-kadang ada ya orang yang aku tahu sih ini baik, tapi aku kayak nggak bisa gitu. Nah itu bisa jadi otak ininya juga bermasalah, otak PFC-nya itu. Gitu. Nah, alhamdulillah kita di bulan Ramadan nih. Justru salah satu cara untuk melatih otak PFC kita itu adalah dengan berpuasa. Karena berpuasa itu melatih menahan diri. Menahan diri dari sesuatu, dan ketika kita menahan diri dari sesuatu, kita pengen sesuatu nggak langsung diturutin, itu tuh apa namanya, menahan diri dari nafsu ya, menahan diri dari nafsu itu adalah melatih otak ini kita, otak PFC kita, biar nggak yang aktif otak reptil mulu. Jadi apa-apa bawaannya pengen kabur aja, kalau nggak kabur nyerang gitu. Atau bawaannya pengen nangis aja kayak otak mamalia brain gitu ya, sedih terus gitu. Jadi nggak kayak logikanya nggak jalan gitu, kayak sayang otak kita nggak dipakai gitu ya Teh Dewi. Apakah cukup menjawab maksud yang ditanyakan? Insya Allah cukup Teh. Insya Allah, alhamdulillah. Alhamdulillah Zufar. Ya. Masya Allah. Tefani ada yang nanya, ada yang bisa nanya nggak Tefani? Ya, silahkan Tefani. Tefani kalau mau open mic langsung boleh Teh. Aku kangen ada. Tefani. Silakan Tefani langsung open mic aja. Assalamualaikum Teh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Tefan. Afwan Teh, izin tanya nih. Jadi kadang-kadang tuh Teh ada rasa yang Ana rasakan tuh Teh kayak kerisihan yang tanpa sebab gitu Teh. Dan hal itu tuh malah buat Ana tuh lebih sensitif. Jadi misalnya nih Ana tuh sering terganggu di
di kosan kayak karena kosan tuh berisik gitu kan. Padahal berisik versi Ana tuh kayak orang cuma ngomong di depan gitu kan, tapi sampai terdengar ke Ana tuh kayak risih gitu teh. Karena pada saat itu Ana juga lagi risih. Nah, dan butuh ketenangan. Makanya tuh bisa kesel sendiri gitu kayak kesel gitu. Terus akhirnya tuh karena ya sebenarnya orang itu nggak ngeganggu kan teh, kayak itu tuh berdasarkan dari internal Ana sendiri. Jadi Ana tuh cuma ya udah paling cuma bisa diam dan nangis. Jadi teh bagaimana teh cara ngatasi itu? Karena Ana ngerasa tuh malah karena Ana kayak diam sendiri terus nangis, hal itu tuh kadang datang lagi kayak gitu. Jadi masih belum tahu cara menyelesaikannya supaya ketika itu datang lagi, ya Ana cuma coba cara itu aja kayak gitu teh. Menurut Teteh gimana ya teh? Caranya apa tadi? Diam nangis gitu. Iya teh, paling cuma diem nangis nggak mau ngomong sama orang. Kalau misalnya ngomong sama orang tuh kayak jadi galak bisa. Oh. Jadi kayak aku lagi nggak mau ngomong nih kayak gitu. Nah, nanti dulu ya kayak gitu. Jadi kalau misalnya keluar kamar gitu kan ketemu sama teman, aku lagi nggak mau ngomong nih, nanti dulu ya kayak gitu. Ya, oke. Sebenarnya dengan menyampaikan begitu tuh bagus. Kalau misalnya aku lagi nggak mau ngomong ini dulu, bagus, itu bagus. Tapi kalau kan Teteh sendiri yang jadi pengukur apakah rasa tidak nyaman itu cukup dengan misalnya hanya diam saja gitu ya. Nah, khawatirnya Teteh tadi yang Teteh sebutkan ketika dipendam gitu ya, udah diem di bawah nangis gitu ya, akhirnya jadi meledak-ledak. Ketika ada sesuatu jadi gampang nyolot gitu, gampang pecah gitu. Nah, ini nih yang jadi notice gitu. Tadi gambaran bisa jadi nih yang sering muncul, yang sering aktif otak reptil. Tadi ketika kita nyerang atau menghindar, diem menghindar, itu tuh kan karakteristik otak reptil. Kalau karakteristik otak PFC-nya manusia itu gimana? Manusia itu problem solver. Dia akan cari cara, gimana ya caranya biar bisa nih solve nih masalah. Nah, kayak gitu. Nah, kan bisa kalau misalnya otak PFC-nya jalan nih, otak manusia, otak yang Allah karuniakan yang berbeda dengan makhluk yang lain tadi itu jalan, kan kita bisa untuk mencari strategi gimana ya caranya menghadirkan ketenangan walaupun di luar lagi rame gitu ya. Entah kita pasang headset, entah kita bikin sesuatu yang bikin kita nyaman. Apa ya yang bikin aku nyaman? Atau ternyata kalau masih nggak bisa, gimana ya cara ngomongnya ke orang ke depan gitu ya, gimana ya cara persuasif ngajak ngomong, maaf ya aku lagi perlu tenang, lagi ngerjain sesuatu, boleh nggak suaranya agak dikecilin, atau boleh nggak ngobrolnya di sebelah sana aja, maaf banget ya, ini ada cemilan buat teman-teman kalau mau ini. Nah, orang kalau digituin mau ini nggak, ngikut nggak, daripada gitu. Ada orang ya suka ngingetin orang cuman gitu ya, orang juga apa sih gitu ya diingetin. Tapi kalau kita bisa persuasif gitu ya cara nyampeinnya kayak gitu, bisa kok kita berdealing sama orang lain, negosiasi sama orang lain dengan cara-cara kayak gitu. Nah, tapi itu kalau otak versinya kita jalan. Nah, kalau misalnya nih masalahnya, Mbak, aku terlatihnya nggak kayak gitu terlatihnya nggak gitu, berarti itu jadi PR. Gimana nih cara melatihnya? Teman-teman bisa kalau misalnya memungkinkan latih otak PFC tadi selain dengan puasa ini dimanfaatin banget dan bisa dengan berkuda, memanah, berenang, itu semua melatih otak PFC. Nah, kemudian kemudian apa tadi aku jadi baca itu tadi. Kemudian ini jaga sesuatu yang addictive. Teman-teman kalau punya sesuatu yang edik, coba dipetain. Ada nggak sesuatu yang edik yang teman-teman lakuin, yang nagih gitu. Entah orang tuh bisa misalnya dengan games gitu.
orang yang ketagihan games, atau orang ketagihan apa ya, macam-macam sih ya, drugs gitu ya, obat-obatan, dan bahkan kecanduan film porno pun, film-film ini ya, beradegan-adegan gitu ya, itu juga merusak otak kita, merusak otak PFC kita. Jadi kalau misalnya orang sering nonton kayak gitu, itu tuh jadi kayak dia tuh kayak membanjiri dopamin. Jadi dopamin. Jadi ketika kita ketagihan terhadap sesuatu, itu dopamin kita muncul. Nah, dopamin itu luber sampai nutupin otak PFC kita. Ibarat gambarannya tuh kayak gitu. Makanya kenapa kalau itu dirasa penting, latih diri untuk memunculkan PFC tadi. Lagi-lagi asupan informasinya dibanyakin tentang gimana cara mengendalikan diri, gimana cara bikin nyaman diri sendiri. Google itu caranya bukan hanya bukan buat nyari info-info terkini gitu ya, tapi manfaatin Google untuk cari berbagai permasalahan teman-teman gitu. Termasuk aku baru diajarin sama guruku install Google Assistant. Tanya apa aja gitu ya. Cara untuk membuat tenang diri, googling gitu ya, cari gitu. Ya, kalau misalnya nggak bisa cari, tanya, misalnya hubungin siapa orang-orang yang bisa teteh kenal gitu ya. Gimana sih cara buat tenang gitu. Bisa gitu. Nah, tapi jangan lupakan step pertamanya. Apa tadi step pertamanya? Dari 3. Stefani, masih ingat nggak? 3. MMJ. Minta sama Allah. Iya, minta sama Allah. Tuh, jangan lupakan itu sama hal-hal sampai semasalah teteh kayak gitu. Semungkin kita menganggapnya, ya Allah, kok kayaknya agak-agak gimana gitu ya, minta sama Allah, bentar-bentar minta ke Allah gitu ya. Justru semakin apa-apa kita tuh bentar-bentar minta ke Allah, semakin yakin bahwa Allah itu yang memang punya segalanya. Jadi kalau misalnya ada orang, itu aku juga pernah tuh kayak gitu ya, ada orang gitu ya, aku jemur baju, jemur ini aja kasur ya, itu tuh udah mendung banget gitu, udah mendung yang hampir hujan, tapi ya Allah, tak tolong ya Allah, ini jemur, kalau kasur teh udah basah, kalau misalnya kebasahan lagi nanti ini kalau nggak kering, kalau kehujanan ini tambah bau dan lain. Beneran nggak hujan dong. Masya Allah. Maksudnya itu tuh hebat banget, Masya Allah. Coba ya nanti. Jangan-jangan Allah kasih kejadian momen ini diizinkan Allah terjadi sama Tefani, biar Tefani itu banyak-banyak meminta sama Allah dengan khusyuk. Nanti Allah kasih kok jalannya. Nah, tinggal kalau misalnya udah mulai, misalnya ada jalannya nih, tiba-tiba ada orang yang nawarin apa, atau tiba-tiba Tefani ada baca publikasi tentang apa gitu ya, cara gitu ya, macam-macam lah. Nah, itu optimis. Setiap ada kebaikan yang muncul di depan kita, kita perlu meyakini bahwa jangan-jangan itu petunjuk dari Allah. Karena kan kita minta ke Allah nggak mungkin langsung jebret gitu ya. Gitu ya, Tevan. Jadi jangan lupa minta ke Allah, terus optimis nanti ngejalaninnya. Setelah berdoa, rasakan Allah itu pasti ngasih petunjuk. Dan kalau udah ada kebaikan yang hadir depan teteh, jangan diabaikan. Ambil kebaikan itu, ambil, ikutin aja jalannya. Insya Allah kasih kok. Itu dulu ya, Teh Dinda, Masya Allah. Jazakillah khair. Ya, Wa Iyaki, amin. Ya, makasih. Jazakillah khair, Teh Citra, Masya Allah. Terus jawaban-jawaban dari pertanyaan-pertanyaan kerennya dari teman-teman semua nih. Jadi intinya kita mempelajari belajar tentang mengolah rasa ini bukan untuk dihilangkan ya Teh, tapi gimana kita bisa mengendalikannya gitu. Bukan menghilangkan perasaannya, tapi gimana kita mengendalikan ekspresi dari perasaan itu. Yes, ekspresi perasaan itu, betul sekali Teh. Ya.
Semoga kita semua di teman-teman di sini maupun teman-teman yang nonton live-nya ini nanti bisa sama-sama mengimplementasikan gitu apa yang kita dapat hari ini supaya kita jadi manusia-manusia yang bisa mengekspresikan perasaan kita dengan baik, bukan? Amin. Amin. Marah boleh ya Teh, yang nggak boleh itu marah-marah. Yes. Ya, sampai kita juga di ujung acara nih, teman-teman. Terima kasih nih buat teman-teman semua yang udah bersedia meluangkan waktunya, Masya Allah, untuk menuntut ilmu pagi-pagi. Terima kasih juga untuk Teh Citra yang di tengah kesibukannya pasti masih meluangkan waktu untuk sharing sama-sama kita di sini. Semoga apa yang kita lakuin pagi hari ini dapat berkah dan juga bermanfaat untuk kehidupan kita selanjutnya. Amin. Ya, langsung udah sampai di akhir acara nih. Dari teman-teman semua, langsung aja kita tutup acara ini dengan membaca doa kafaratul majelis dan alhamdulillah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillah alamin. Semoga kita semua bisa memperoleh manfaat dan juga keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Senang bisa memandu sharing time kali ini bersama Teh Citra, bisa kenal Teh Citra, Masya Allah. Terima kasih banyak Teh. Senang juga, terima kasih untuk ruang keluarga muslim yang sudah memberikan ruang gitu untuk kita semua. Jazakallah khair. Jazakumullah khair. Alhamdulillah rabbil Dinda tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya titip minta didoain ya sama teman-teman semua ya. Semoga kita saling mendoakan di akhir Ramadan ini, bulan ampunan, saling memaafkan dan minta didoain. Semoga Allah istiqomahkan, jaga terus ya. Saling doain ya. Terima kasih banyak. Amin ya Allah. Cita-cita. Terima kasih.